Ya, hari ini kita akan mendiskusikan tentang metode-metode pemisahan ya. Ini adalah dasar untuk melakukan isolasi senyawa-senyawa bahan alam. Oke, saya coba sebentar, saya share yang slide yang kemarin ya. Sebentar. Ya, sudah tampak di layar ya? Sudah, Bu. Teman-teman perhatikan, ini adalah skema untuk tahapan isolasi senyawa bahan alam. Yang di kolom pertama atau yang paling atas itu kan herbal products ya. Nah, itu bisa diganti dengan sumber bahan alam yang lainnya. Artinya, ini kan hanya kalau yang herbal itu kan berarti dari tanaman ya. Tapi bahan alam itu seperti kita diskusikan kemarin, sumbernya kan juga bisa dari mikroorganisme. Tapi secara general tahapannya adalah seperti ini. Ya. Oke, yang pertama kalau misalnya saya memberikan contoh dari tumbuhan dulu ya. Nanti ini karena ini contoh yang paling dekat, yang paling gampang saya rasa. Jadi misalnya teman-teman punya daun daun teh gitu ya. Ini di rumah juga biasanya sudah biasa ya melakukan ekstraksi. Jadi kalau Anda menyeduh teh, tapi yang ya dua-duanya sih sebenarnya teh tubruk sama yang teh instan itu ya, yang di dalam kantong. Kemarin kan ada berita katanya kalau merendam kantong teh terlalu lama itu katanya juga nggak terlalu bagus karena ternyata di dalam kantong teh itu ada yang namanya mikroplastik. Jadi nanti kalau terlalu lama merendam di dalam air panas, nah mikroplastiknya ini ternyata ikut gitu, ikut ke bawah. Oke. Tapi kalau saya sendiri, saya pribadi sih lebih suka teh tubruk ya. Jadi yang beneran, karena kalau teh yang di dalam kantong itu kan isinya kadang bukan daun teh. Ya isinya macam-macam kadang. Pernah ada juga bisa juga serpihan-serpihan kayu tetapi yang menyebabkan atau menimbulkan warna coklat. Oke, saya lanjutkan. Jadi misalnya kita punya daun teh. Kalau teh yang teman-teman beli yang dalam bentuk kering itu kan kepingannya apa ya? Daun-daunnya itu agak lebar, agak gede-gede gitu ya. Nah, biasanya untuk mendapatkan luas permukaan yang lebih besar, sampel itu biasanya kita buat dalam bentuk serbuk. Kalau itu sediaannya dari tumbuhan ya, nanti kalau dari mikroorganisme ya beda lagi. Nanti kalau mikroorganisme pakainya kultur, tapi kita ambil contoh yang dari tumbuhan dulu. Jadi dibuat serbuk dulu. Di kimia pemisahan Anda sudah belajar ya, ada yang namanya ekstraksi. Tahap pertamanya adalah dilakukan ekstraksi. Nah, ekstraksi ini kalau teman-teman mungkin di pemisahan belajarnya yang ekstraksi cair-cair menggunakan corong pisah gitu ya. Nah, kalau di sini yang dimaksud dengan ekstraksi itu adalah ekstraksi yang padat cair. Jadi bahan herbalnya atau bahan tumbuhannya itu kan berupa padatan, berupa serbuk tadi. Kemudian teman-teman tambahkan pelarut, direndam. Nah, nanti macam ekstraksinya kan ada beberapa ya. Ada maserasi, ada perkolasi. Kalau maserasi ya berarti direndam, dibiarkan selama 24 jam, kemudian besok pagi teman-teman ke kampus, ambil ekstraknya, ampasnya kan masih ya, ampas daun tehnya itu kan masih, direndam lagi dengan pelarut yang baru. 24 jam lagi, besok diambil lagi, begitu sampai sekitar 3 kali. Jadi, atau sampai pelarutnya itu ketika Anda merendam, itu pelarutnya sudah berwarna bening. Artinya, warna bening atau jernih ya, artinya kan sudah tidak ada senyawa yang bisa larut di dalam pelarut itu lagi. Jadi ekstraksi sudah selesai ketika itu. Rata-rata sih sekitar 3 hari biasanya, 3 kali 24 jam. Tapi ini juga kondisional ya, tergantung dari sampel yang kita miliki. Bisa jadi 2 hari ternyata pelarut yang digunakan itu sudah bening, sudah jernih gitu. Jadi sudah tidak ada lagi senyawa yang terekstrak di dalam pelarut. Nah, ketika itu berarti
ekstraksi bisa dihentikan. Ya. Kemudian ekstraknya itu kan berupa cairan ya. Berupa cairan diuapkan. Diuapkan sampai diperoleh yang namanya ini crude extract. Nah, penguapannya itu bisa menggunakan rotary evaporator. Rotary itu artinya diputer, sebenarnya prosesnya namanya evaporasi sih, penguapan itu kan evaporasi ya, tapi alat yang tersedia biasanya menggunakan rotary evaporator. Rotary evaporator ini prinsipnya sebenarnya adalah distilasi biasa. Nah, distilasi itu kan macam-macam ya. Nah, yang digunakan di rotary evaporator ini adalah prinsip distilasi biasa. Artinya apa? Artinya memisahkan senyawa berdasarkan perbedaan titik didihnya. Kalau prinsip dasarnya distilasi kan itu. Jadi yang menjadi dasar pemisahannya adalah perbedaan titik didihnya. Sementara kalau ekstraksi itu adalah pemisahan yang dasarnya adalah perbedaan kelarutan suatu spesies, senyawa atau zat gitu ya di dalam dua pelarut yang dia tidak saling larut. Itu untuk yang ekstraksi, tapi yang distilasi itu dasarnya adalah perbedaan titik didih. Nah, misalnya pelarut yang kita gunakan adalah etanol. Jadi dengan evaporasi tadi, teman-teman akan menguapkan etanolnya sehingga didapatkan yang disebut dengan crude extract atau ekstrak kasar. Ekstrak kasar ini bentuknya seperti apa ya? Pernah makan gelali mungkin ya? Pernah tahu gelali gitu? Ya seperti gel seperti itu. Jadi memang tidak bisa ketika pelarut itu diuapkan itu tentu saja tidak bisa langsung didapatkan padatan gitu enggak ya, tapi pasti padatannya masih agak lembek gitu. Jadi bentuknya seperti gel atau kalau saya sih menggambarkannya paling gampang seperti gelali itu. Nah, itu yang disebut dengan crude extract. Nah, teman-teman untuk ekstraksi ini bisa digunakan beberapa pelarut. Jadi bukan hanya satu pelarut. Biasanya pemilihan pelarut ini berdasarkan urutan kepolaran. Jadi yang digunakan pertama adalah pelarut-pelarut yang nonpolar dulu. Kenapa? Karena kalau kita melakukan isolasi dari bahan tumbuhan, biasanya senyawa-senyawa lipid itu dianggap mengganggu. Jadi target utama kita itu bukan lipid ya. Target utama kita tentu saja adalah senyawa-senyawa bahan alam dan biasanya untuk mendapatkan senyawa-senyawa tersebut bagian lipidnya ini harus dihilangkan dulu. Anda pasti masih ingat lipid itu nonpolar, sehingga untuk narik lipidnya atau untuk mengambil lipidnya perlu digunakan pelarut-pelarut yang nonpolar lebih dulu. Jadi ketika ekstraksi gunakan pelarut yang nonpolar lebih dulu. Oke, bisa menyebutkan contoh pelarut nonpolar yang Anda ketahui? Silakan, salah satu, salah dua. Contoh pelarut nonpolar, bisa sambil menulis di chat kalau nggak bisa open mic. Contoh pelarut nonpolar bisa dituliskan. Ada kloroform, Bu. Kloroform itu bukan yang nonpolar banget, dia termasuk yang semipolar sebenarnya kalau kloroform itu. Dia posisinya sudah di tengah-tengah. Nah, coba yang nonpolar banget coba. N-hexan? Ya, betul. Jadi N-heksana itu kategorinya masuk yang nonpolar sehingga Anda bisa mengawali ekstraksi itu dengan menggunakan N-heksan lebih dulu. Selain N-heksan bisa pakai apa kira-kira? Benzena. Ether. Nah, ini kalau kita bicara ether ada dua macam ya. Ada petroleum ether sama dietil ether. Ini ether yang dimaksudkan yang mana ini kira-kira? Yang dietil ether. Oke.
Nah, kalau di etil ether itu sebenarnya sudah masuk di posisi yang tengah-tengah. Jadi hampir mirip dengan kloroform ya. Dia masuknya agak bukan yang sangat nonpolar, bukan yang di bawah gitu ya. Maksud saya sudah agak ke tengah dia. Benzena itu sebenarnya nonpolar, tetapi benzen itu kan sudah lama dihindari, sudah tidak diizinkan untuk digunakan lagi karena dia sifatnya karsinogenik. Jadi sudah lama benzen itu tidak digunakan. Dilarang memang, sudah tidak boleh. Kita dulu praktikum menggunakan benzen, tapi kemudian karena ada regulasi itu, dan benzen pun sekarang sudah nggak bisa dijual bebas gitu ya. Maksudnya meskipun ya dijual bebas itu maksudnya bukan terus kayak apa air mineral dijual bebas itu bukan ya maksudnya. Kalau kita beli pelarut di toko-toko kimia itu benzen sudah tidak tersedia. Kecuali kalau sangat mendesak, paling beberapa mili gitu masih boleh. Kalau dulu kan benzen itu penggunaannya masih kayak ether ya, jadi masih dijual dalam jumlah besar. Gitu. Sekarang sudah nggak diizinkan. Oke. Nah, ether ini, kalau yang di etil ether sudah semi polar. Jadi kalau Anda mau pakai ether, maka yang digunakan adalah yang petroleum ether atau PE. Petroleum ether ini atau disebutnya sebagai ether minyak bumi ya, namanya juga petroleum. Nah, petroleum ether ini sebenarnya isinya adalah hidrokarbon, jadi ya CH gitu. Makanya dia sangat nonpolar, mirip-mirip N-heksana ya jadinya strukturnya, karena kalau beda dengan di etil ether ya, kalau di etil ether itu kan ROR, ada O-nya kan. Nah, kalau yang petroleum ether ini benar-benar hidrokarbon, karena dia adalah ether dari minyak bumi. Tuh. Ini yang biasanya digunakan untuk yang pelarut yang sangat non-polar. Nah, setelah itu, baru Anda gunakan yang pelarut semi. Pilihannya, tadi yang sudah disebutkan oleh teman-teman Anda, yang semi polar itu adalah kloroform, boleh, atau di etil ether, boleh. Atau juga etil asetat. Nah, etil asetat ini termasuk apa ya, pelarut yang dia kayaknya punya potensi menarik senyawa-senyawa aktif itu cukup lumayan gitu. Jadi biasanya senyawa-senyawa aktif dalam bahan tumbuhan maupun dari mikroorganisme itu akan masuk di dalam fraksinya etil asetat itu. Nanti kalau teman-teman baca jurnal kan akan menemukan. Itu. Kemudian setelah itu baru yang terakhir ampasnya ditambah dengan pelarut yang polar. Jadi bertingkat ya, selesaikan dulu yang N-heksan, misalnya Anda menggunakan N-heksan, kemudian kloroform yang semipolar, yang terakhir gunakan pelarut-pelarut yang polar. Misalnya etanol, aston itu jarang digunakan sebagai pelarut ya, biasanya kalau untuk ekstraksi pilihannya adalah etanol atau metanol. Metanol itu biasanya digunakan terakhir karena dia sangat polar, ya. Jadi dia hampir menarik semua senyawa. Hampir semua senyawa itu larut di dalam metanol. Makanya dia digunakan terakhir kali, dia kayak model apa ya? Mungkin pelarut yang akan menarik semuanya gitu. Jadi terakhirlah dia biasanya digunakan di ekstraksi itu. Gitu. Nah, kenapa nggak digunakan air? Sebenarnya bisa sih digunakan air. Cuma masalahnya Anda nanti kan butuh mendapatkan crude ekstraknya ya. Jadi untuk tahapan selanjutnya yang akan digunakan itu adalah crude ekstrak. Nah, untuk mendapatkan crude ekstrak, Anda bayangkan kalau ekstraksinya menggunakan air, untuk menguapkan air itu Anda berarti harus pakai penangas yang minyak. Ya kan? Karena air kan suhunya 100 derajat, berarti ketika Anda mau menguapkan harus pakai penangas yang suhunya lebih tinggi dari air. Pakainya minyak berarti, karena minyak itu kan sekitar 200-an ya mendidihnya. Itu. Nah, itu secara teknis kalau itu dilakukan di laboratorium itu agak ribet gitu. Jadi biasanya air dihindari. Itu alasan pertama. Alasan kedua, air itu adalah media yang sangat disukai oleh mikroorganisme. Jadi kalau Anda punya ekstrak air, Anda diamkan gitu ya, taruh aja di laboratorium misalnya,
terus Anda mau misalnya udah ditinggal dulu lah, udah dapat ekstrak, tinggal dulu 2 hari, nanti baru mau dievaporasi gitu misalnya. Nanti Anda 2 hari balik bisa jadi itu di bagian atasnya sudah tumbuh jamur. Ya, gitu. Jadi itu kelebihan air ya, dia disukai oleh semua makhluk hidup, termasuk juga mikroorganisme. Cuma akibatnya, ya gitu, kalau kita punya ekstrak air, perlakuannya harus hati-hati sekali. Nyimpennya harus di dalam kulkas, harus dijaga dan nggak boleh lama-lama. Nggak boleh disimpan lama-lama gitu. Oke, itu alasan kenapa air itu dihindari untuk proses ekstraksi bahan alam ini. Nah, sebenarnya setelah oh ya, ini bisa dilakukan assay dulu. Jadi setelah dapat crude ekstrak, biasanya tahapan selanjutnya adalah melakukan assay atau pengujian. Targetnya senyawa itu untuk apa? Kalau untuk antibakteri, ya berarti ekstraknya diuji dulu dengan bakteri target tertentu. Misalnya bakteri yang gampang apa ya? E. coli sih yang paling gampang ya, E. coli. Mau pakai salmonella itu, salmonella typhi itu kadang dijual juga, cuma salmonella itu kan patogen ya. Khawatirnya kalau pakai salmonella di lab itu sebenarnya ini penelitinya kalau nggak hati-hati nanti bisa kena salmonellanya masalahnya. Ya minimal diare gitulah ya. Gitu. Jadi paling aman memang yang agak aman itu pakainya E. coli atau Staphylococcus ya. Itu paling itu. Nah, kemudian Anda uji, misalnya itu antibakteri, uji dulu crude ekstraknya. Nanti misalnya tadi kan ada crude yang non polar, semipolar sama yang polar ya. Nah, itu mana yang paling potensial? Mana yang kira-kira promising, yang menjanjikan untuk punya aktivitas sebagai antibakteri. Oke, kemudian misalnya dapatnya adalah crude yang dari metanol. Paling poten itu ya. Oke, berarti nanti Anda bisa target selanjutnya adalah mengerjakan yang crude yang dari metanol ini. Nah, apakah yang crude dari kloroform sama heksana misalnya nggak dikerjakan lebih lanjut? Tetap bisa dikerjakan lebih lanjut, tapi Anda kan sudah punya bayangan kira-kira karena ini yang daya antibakterinya paling tinggi, yang metanol ini bisa jadi nanti ini yang akan menjadi apa ya senyawa target yang akan kita cari. Gitu. Tapi pengujiannya tetap boleh dilakukan untuk semuanya. Oke, nah setelah itu assay yang pertama adalah dari crude ekstraknya ya. Nah selanjutnya Anda perhatikan yang hijau, yang segitiga yang hijau tua ini warna hijau tua. Ini kan ada bioassay guided fractionation ya. Jadi setelah tadi tahu misalnya yang paling potensial adalah ekstrak metanol, tahapan selanjutnya dari ekstrak tersebut Anda pisahkan lagi. Pilih metode pemisahan yang paling sesuai. Ya. Apa saja metode pemisahan itu? Kromatografi. Jadi Anda boleh pilih kromatografi mana yang paling cocok. Tapi kalau masih di tahap bioassay guided fractionation atau di tahap vaksinasi, biasanya tidak langsung menggunakan kromatografi yang instrumen. Jadi instrumen itu nanti belakangan, paling akhir setelah Anda memisahkan menggunakan cara-cara kromatografi yang konvensional. Ya, ada kromatografi lapis tipis, ada kromatografi kertas, ada kromatografi kolom. Nah, biasanya kita mulai dari kromatografi lapis tipis dulu untuk mencari pelarut yang tepat yang nanti akan digunakan di kromatografi kolom. Kromatografi kolom ini bahannya memang lebih banyak, tapi ketika Anda memisahkan menggunakan bahan yang banyak, hasilnya nanti kan berarti juga lebih banyak ya dibandingkan yang TLC, yang KLT. Jadi diharapkan dapat fraksinya itu lebih banyak supaya bisa digunakan untuk pengujian selanjutnya. Oke. Nah, kemarin sudah saya berikan link yang ini ya, yang di bawah itu. Saya nggak bisa pindah slide. Oke. Sebentar.
Oke, kemarin sudah saya berikan yang link video ini, apakah sudah dilihat semua sama teman-teman? Yang ini ada kromatografi kertas, kolom, sama TLC, lapis tipis. Sudah melihat video semuanya atau belum? Belum semua, Bu. Baru sampai mana? Sudah sampai yang TLC tapi lihatnya sambil ngantuk. Wah, ini bahaya ini kalau lihatnya sambil ngantuk ini. Oke, ya. Nanti Anda lanjutkan menontonnya. Jadi berarti pertanyaan yang slide berikutnya juga belum dikerjakan ya? Karena Anda untuk mengerjakan itu harus lihat videonya ya. Ya wes, oke, nggak apa-apa. Saya berikan gambaran. Sebenarnya ini Anda sudah dapat ya di metode pemisahan ya. Tugas saya kan mengingatkan kembali kalau Anda lupa-lupa gitu. Nah, pertanyaan saya sekarang coba kita mulai dari kromatografi kertas ya. Saya beri kode KKT untuk kromatografi kertas. Fasa diamnya apa? Fasa diam dan fasa geraknya apa? Silahkan bisa menjawab atau bisa menuliskan di chat juga boleh. Fasa diamnya maksud saya, Anda sebutkan saja fasa diamnya itu atau apakah padat, cair, atau gas. Fasa geraknya juga padat, cair, atau gas gitu ya. Kita klasifikasikan dulu. Yang pertama kromatografi kertas. Yang kedua, ya selesaikan dulu kertas ya, nanti Anda bingung. Oke, kertas saya tunggu dulu. Fasa diamnya padat. Anda jangan terjebak dengan kata-kata kertas ya. Hati-hati. Itu kadang-kadang jebakan loh. Fasa geraknya cair, ini fasa diamnya padat semua. Oke. Ya, silahkan yang raise hand. Sebentar, nggak kelihatan namanya. Silahkan yang tadi raise hand. Yang barusan raise hand. Yang barusan raise hand siapa ya? Silahkan langsung, kalau mau menyampaikan bisa open mic. Saya sambil cek di chat box. Fasa diamnya padat, fasa diam padat, fasa gerak cair atau gas. Sepertinya kalau fasa geraknya gas, itu namanya nanti beda lagi ya. Anda kenal kromatografi gas ya? Nah, itu fasa geraknya yang gas kalau itu. Tapi kalau yang kromatografi kertas, itu fasa diamnya, belum, saya tunggu dulu. Yang lain silahkan menjawab, supaya nggak ngantuk. Tapi pagi-pagi nggak ngantuk ya. Fasa diamnya slurry, belum. Coba Anda bayangkan kromatografi kertas. Sudah ini cuma ini nih, yang lain kemana ya? Fasa diamnya. Oke. Nah, sebenarnya kalau kita bicara kromatografi kertas, itu fasa diamnya cair. Dia kromatografinya bukan adsorpsi, tapi partisi. Ya. Kok bisa cair? Iya, karena sebenarnya memang bentuknya kertas ya, tapi kertas itu sebenarnya untuk menjerap air, jadi airnya itu terjerap di dalam selulosanya. Fasa geraknya juga cair. Tuh, untuk kromatografi kertas. Jadi ini banyak yang terjebak sih kalau kromatografi kertas. Karena memang secara kalau di lab sih memang bentuknya kertas. Anda kalau kromatografi kertas itu pakainya kertas itu loh, kertas saring Whatman. Jadi kertas saring tapi yang lebih tebal. Kalau yang biasanya Anda pakai kan kertas saringnya setipis ini ya, kesabaran kita. Nah, itu
kalau kromatografi kertas, Anda pakai kertas saring yang harus pakai penyaring Buchner untuk menyaringnya. Namanya kertas Whatman, saring Whatman. Ada nomornya. Biasanya nomor 1 kalau nggak salah Whatman yang untuk kromatografi kertas itu. Jadi bentuknya memang kertas. Tapi kalau ditanya fasa diamnya adalah cairan yang terjerap di dalam kertas tersebut atau di dalam selulosa. Kertas itu kan terbuat dari selulosa. Jadi fasa diamnya cair, fasa geraknya juga cair. Kalau untuk yang kromatografi kertas. Ya. Oke, sekarang lanjut. Kalau yang TLC atau KLT, coba fasa diamnya apa? Fasa geraknya apa? Silakan bisa menjawab. Boleh ditulis, boleh raise hand. Kromatografi lapis tipis atau thin layer kromatografi? Ya, Naya, silakan. Kalau KLT fasa diamnya itu padat, kalau fasa geraknya itu cair. Dan cairnya itu biasa ada non-polar. Oke, fasa geraknya padat. Naya bisa lebih menjelaskan padatannya itu bentuknya seperti apa? Kalau fasa diam yang padat itu contohnya kayak lempeng kaca, lapisan gimana ya? Kayak silika gel gitu, Bu. Oke, berarti bukan lempeng kacanya ya? Kan. Iya atau bukan? Anda ragu-ragu soalnya. Jadi fasa diamnya silika gelnya atau lempeng kacanya? Lempeng kaca itu buat alasnya, bias dilapiskan. Gimana ya? Mungkin teman-teman yang lain bisa menjelaskan, Bu. Ya, itu hampir. Naya coba dijelaskan dulu. Udah hampir itu, Naya udah hampir benar. Jadi kan kalau KLT itu kan ada lapisan tipisnya, Bu. Nah, biasanya lempeng kacanya itu dilapisin di atas lapisan tipisnya. Nah, yang di dalamnya itu silika gelnya. Mungkin kalau salah, mohon maaf, Bu. Oke. Di dalamnya atau di atasnya, Naya? Kalau dilapiskan. Di atas ya, Bu. Nah, oke. Yang lain coba kita tunggu sambil yang lain. Ini nggak ada yang jawab di chatbox juga nih. Ya, silakan di chatbox. Fasa diamnya apa? Fasa geraknya apa? Sudah pernah diajari ya TLC ya? Atau KLT? Sudah pernah belajar kan di pemisahan? Sudah, Bu. Ya, silahkan bisa buka kembali catatannya, coba dicek-cek kembali fasa diamnya apa, fasa geraknya apa. Ya, bisa sambil nulis di chatbox kalau yang nggak bisa open nih. Belum ada? Belum kebayang? Oke. Fasa diamnya itu betul kata Naya tadi ya. Fasa diamnya biasanya adalah silika gel yang disalutkan atau dilapiskan pada suatu penyangga. Jadi kaca atau aluminium itu sebagai penyangganya, bukan fasa diam ya, dia sebagai penyangga. Karena kalau fasa diamnya sebenarnya adalah silika gel. Silika gel. Ya. Tapi silika gelnya bukan yang silika gel yang biasa dipakai untuk yang di sepatu itu bukan ya. Jadi ini butiran serbuk gitu, kemudian dibuat bubur, kemudian nanti disalutkan atau dilapiskan pada kaca atau aluminiumnya. Sehingga akan membentuk lapisan tipis. Makanya disebut kromatografi lapis tipis atau KLT. Atau saya biasa menyebutnya TLC, thin layer kromatografi.
Nah, ini memang harus nonton videonya ya, teman-teman ya, supaya saya dulu pernah praktikum sih kimia bahan alam itu. Waktu itu pesertanya hanya sekitar berapa ya, 20-an, separuh kelas gitu, belasan kok sampai 20-an. Tapi ternyata saya nggak sanggup kalau untuk praktikum, karena ini untuk menghandle-nya saya nggak punya asisten kan, saya sendiri jadi asistennya gitu. Mereka saya minta praktek ekstraksi terus sama TLC waktu itu. Saya kebetulan masih punya TLC beberapa lembar, terus pakai itu. Nah, ternyata berat juga kalau ada praktikumnya. Jadi sekarang makanya ya sudah, Anda terpaksa lihat video dulu aja ya. Nanti kalau misalnya ternyata tugas akhirnya itu berbau-bau ini, nah baru nanti minta dibantu dijelaskan sama dosen pembimbing masing-masing. Tapi paling nggak kebayang ya, di videonya ini cukup oke kok, bisa dilihat. Oke, saya lanjut yang itu kromatografi lapis tipis. Sekarang kromatografi kolom, atau saya menyebutnya KK. Ini bukan kartu keluarga ya, kromatografi kolom. Nah, coba kalau yang kromatografi kolom, fasa diamnya, fasa diam, apa, fasa geraknya apa coba? Silahkan siapa mencoba menjawab. Ini yang bapak-bapak datang nggak ya? Sebentar, saya sambil cek. Ya, silakan bisa menuliskan di chat box fasa diamnya apa, fasa geraknya apa, atau open mic untuk yang kromatografi kolom. Oke, saya tunggu dulu, silakan. Silakan, ada yang raise hand? Saya kok hilang. Fasa diam, padat, fasa gerak cair, fasa diam sluri, fasa gerak cairan. Oke, ada lagi fasa gerak cair, betul. Fasa diamnya silika amonia atau alumina. Oke, fasa geraknya cair, betul. Ya, ini rata-rata kalau kromatografi kolom udah pada canggih nih. Ya, betul. Jadi ya, kromatografi kolom ini kalau Anda dulu belajar di pemisahan itu dia ada, menurut sejarahnya ya, ini adalah jenis kromatografi yang tertua. Jadi yang ditemukan pertama itu justru kromatografi kolom lebih dulu. Ya. Nah, bentuknya seperti apa? Anda pernah menggunakan buret ya untuk titrasi itu? Pernah? Semua pernah titrasi ya kayaknya? Iya Bu, pernah. Kalau sekarang disuruh titrasi lagi masih ingat nggak ya? Biasanya problem Anda itu tangannya kebalik kalau titrasi. Oke, nah kromatografi kolom itu bentuknya apa ya? Kolomnya, ya saya menyebutkan kolomnya itu bentuknya seperti buret itu. Cuma kalau buret diameternya itu kan hanya 1 cm ya. Nah, kalau kolom yang untuk kromatografi biasanya diameter lingkarannya, maksudnya kolom yang digunakan itu sekitar 2 cm sampai 2,5 cm. Kenapa? Karena nanti kalau buret kan Anda isi dengan cairan ya. Nah, kalau kromatografi kolom ini isinya adalah yang Anda sebutkan, yang teman-teman Anda sebutkan di sini. Ini rata-rata sudah benar. Jadi fasa diamnya adalah silika gel, alumina atau selulosa, tergantung senyawa yang akan dipisahkan ya. Jadi pilihan fasa diamnya ini tergantung senyawa target yang akan kita pisahkan. Gitu. Oke. Nah, tadi ada yang menambahkan bentuknya sluri, betul. Karena dibuat semacam bubur. Jadi fasa diam ini dia kan bentuknya serbuk. Nanti ditambahkan dulu pelarut yang akan digunakan, kemudian jadi semacam bubur. Disebutnya memang bubur atau sluri. Kemudian dimasukkan ke dalam kolom itu. Nah, nanti ditunggu dulu sampai dia memadat. Ya. Ada 2 macam kromatografi kolom. Jadi yang sebentar saya tuliskan aja. Yang pertama adalah kromatografi kolom vakum.
Ini menggunakan pompa vakum, terus tentu saja. Kalau yang biasa ya kromatografi kolom yang menggunakan gravitasi. Artinya apa? Kalau yang kromatografi kolom gravitasi ini netesnya pelarut, itu Anda serahkan pada gravitasi bumi. Jadi ya pelan-pelan gitu, tetes demi tetes, kemudian nanti Anda kolek, Anda kumpulkan. Kami kalau kerja pakai kromatografi kolom biasanya beli botol yang kecil-kecil. Anda mungkin tahu botol yang untuk tempat itu ya. Kalau Anda mau disuntik itu kan biasanya ambil cairannya dari botol, dari botol suntik itu. Tapi ada macam-macam sih ini botolnya sebenarnya ya, tergantung juga Anda mau menampungnya setiap berapa mili. Saya dulu menggunakan yang ditampung setiap 3 mili. Kromatografi kolomnya pakai yang gravitasi. Jadi waktu itu saya kerja di kos di rumah karena di lab kan nggak boleh lembur. Waktu saya mengerjakan kolom ini nggak boleh lembur, jadi nggak boleh nginep gitu di lab. Akhirnya kolomnya yang saya bawa pulang. Itu kolomnya punya pembimbing saya, jadi nggak apa-apa dibawa pulang. Oke, jadi saya kerja di rumah. Saya kerja itu mulai siang, terus nginep semalam sampai besoknya tengah hari. Ya, harusnya nggak boleh tidur, tapi saya ketiduran sih. Jadi entah itu ada beberapa yang sempat melebar gitu. Harusnya saya tampung tiap 3 mili, tapi ya kebayanglah Anda semalaman begadang itu ya tetap ada ngantuk-ngantuknya lah ya. Gitu. Nah, itu yang gravitasi ya. Jadi menetesnya cairan itu nanti atau menetesnya ekstrak atau menetesnya fraksi itu nanti Anda serahkan pada gravitasi. Nah, apa kelebihannya? Kelebihannya pemisahannya lebih bagus. Karena kan terjadinya secara alami ya, maksudnya ya sudah manut gravitasi, saatnya netes, turun, pelan-pelan gitu. Kalau yang vakum, ini dihubungkan dengan pompa vakum, sehingga lebih cepat. Pompa vakum itu kan narik ya, jadi cairan yang turun itu, cairan dipaksa turun dengan lebih cepat. Nah, tentu saja kalau yang menggunakan kromatografi vakum, kolom vakum ini, selesainya pekerjaannya lebih cepat. Tapi pemisahannya biasanya tetap lebih bagus yang pakai kromatografi kolom yang gravitasi. Itu bedanya cuma itu. Nanti preparasinya juga beda sih. Jadi kalau yang vakum itu menggunakannya fasa diamnya kering ya. Jadi silika gelnya itu nggak ditambahkan pelarut lebih dulu kalau di vakum. Masukkan aja kering gitu. Serbuk-serbuk kering masukkan, kemudian baru nanti ketika Anda mulai running senyawanya, nah baru tambahkan pelarut. Tapi kalau yang slurry tadi adalah preparasi yang untuk kromatografi kolom yang gravitasi. Oke. Nah, kira-kira itu untuk yang kromatografi kolom, KLT sama kertas. Nanti detailnya teman-teman bisa lihat di video. Karena kalau di video itu lebih jelas lagi bagaimana cara kerjanya, karena ini teknik sekali ya, teknis mengerjakannya bagaimana, dan seterusnya pemisahannya bagaimana. Kira-kira apakah ada pertanyaan sampai di sini? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan Elvira. Kok malah? Tadi itu kan kalau semisal kita memisahkan itu metanolnya itu paling terakhir ya, Bu? Yang ekstraksi ya? Ya, yang ekstraksi. Nah, kenapa nggak kita pakai metanol aja agar bahannya tuh efisien satu aja, metanol nggak berkali-kali ganti gitu, Bu? Itu. Terima kasih. Ya, maksudnya Elvira berarti langsung aja ambil metanol gitu. Jadi kita dapat ekstrak metanol itu sudah keambil semuanya gitu ya Elvira ya? Iya, Bu. Ya, bisa sih. Cuma kan tujuan kita memisahkan. Nanti nggak jadi misah dong. Ya nggak? Jadi teorinya, Anda bisa pakai metanol, tapi setelah Anda dapat ekstrak metanol, jadi dibalik gini. Kalau tadi kan satu persatu ya, heksan dulu, kemudian misalnya di etil ether, setelah itu baru metanol. Nah, Anda sebenarnya bisa pakai metanol, jadi artinya digerujuk gitu, semua senyawanya ikut.
Tapi setelah itu Anda tetap saja harus pakai ekstraksi yang cair-cair. Kan dapat ekstrak metanol. Jadi dalam ekstrak metanol itu Anda tambahkan kloroform. Nanti kan ada yang larut di kloroform. Nah, Anda dapat fraksi yang kloroform. Terus di dalam metanol itu tambahkan lagi heksan. Nanti Anda dapat yang fraksi heksan. Gitu. Ekstrak, sorry. Kita biasanya buat fraksi juga sih, nggak apa-apa. Yang penting maksudnya itu bagian dari part of gitu. Gitu Elvira, karena tujuannya adalah memisahkan. Yang pertama, jawaban saya yang pertama karena tujuannya memisahkan. Jadi senyawa bahan alam itu kan ribuan ya, ratusan sampai ribuan gitu. Jadi tugas Anda atau tugas kita, kalau kita bicara bahan alam itu adalah memisahkan. Karena apa? Targetnya adalah mendapatkan senyawa murni. Nah, kalau dari yang ratusan itu berarti kan Anda kayak misalnya dapat apa ya? Dapat kayak kalau Anda membayangkan kayak dapat tali 1 meter gitu. Nah, tugas Anda itu memotong-motong supaya tali itu jadi kepingan-kepingan kecil. Nah, itu senyawa-senyawa yang ada di dalam bahan tersebut. Nanti dari senyawa-senyawa tersebut, mana yang punya aktivitas paling tinggi itu yang menjadi target. Gitu Elvira, karena targetnya adalah senyawa murni. Oh iya, baik Bu, terima kasih. Oke, sama-sama. Ada lagi diskusi lain? Tidak ada? Oke. Nah, gini teman-teman, tadi yang kromatografi kolom, lapis tipis sama kertas, itu tujuannya adalah untuk memisahkan ya. Untuk pemisahan. Nah, ini kan yang di gambar hijau, yang segitiga ini, yang bioassay guided fractionation, kalau zaman saya sekolah dulu, itu belum ada bioassay guided-nya. Jadi kita cuma memfraksinasi atau memisah-misahkan ekstrak itu menjadi beberapa fraksi. Tapi akhirnya kalau pekerjaannya cuma itu kan useless ya. Kita nggak tahu aktivitasnya apa, terus senyawa ini mau kalau dapat mau buat ngapain gitu kan nggak tahu. Makanya kemudian muncul publikasi terkait dengan bioassay guided fractionation. Biasanya urutannya begini, jadi ekstrak yang kita peroleh, kemudian dicek dulu pakai kromatografi lapis tipis, supaya kita bisa mendapatkan kira-kira pelarut apa sih yang akan digunakan di kromatografi kolom. Tuh, jadi pelarut yang digunakan di kromatografi kolom ini juga nggak cuma satu pelarut. Biasanya pakai paling nggak 2 macam pelarut, kemudian dengan perbandingan tertentu. Jadi naiknya elusi itu disebut yang dimaksud dengan elusi bergradien. Mungkin teman-teman dulu juga sudah belajar ya. Bergradien. Apa artinya bergradien? Naiknya kepolaran itu sedikit demi sedikit. Pelan-pelan. Jadi misalnya teman-teman punya apa ya, saya beri contoh sih. Metanol sama kloroform ya. CHCl3. Oke. Ini biasanya kalau kita punya dua macam ini, dua macam pelarut, ini nanti kita buat perbandingan di kromatografi kolomnya. Jadi naiknya pelan-pelan, naiknya kepolaran. Ini kita awali dulu, metanolnya misalnya 1 banding 9. Ini kan berarti cenderungnya ke yang semipolar ya, atau nonpolar. Kemudian naik pelan-pelan, seperti ini, dan seterusnya. Sampai nanti gantian, metanolnya yang 9, kloroformnya yang 1 gitu. Nah, ini yang disebut dengan elusi bergradien. Jadi teman-teman membuat perbandingan pelarutnya itu seperti ini. Gitu. Nah, memang pekerjaan ini itu butuh kesabaran ya. Teman-teman bisa membayangkan nyiapin pelarutnya dulu, kemudian elusinya harus nunggu pelan-pelan gitu ya. Turun satu-satu, ditampung. Ya, memang kalau penelitian ya seperti itu sih. Memang harus belajar sabar juga.
Oke, ini 5:5 ini berarti 1:1 ya. Nah, setelah itu baru nanti metanolnya ganti yang 6:4. Ini berarti kan semakin polar ya, semakin ke atas. Oke, dan seterusnya. Nanti teman-teman bisa teruskan sendiri. Oke, seperti ini. Ini yang disebut dengan elusi bergradien. Nah, nanti kan teman-teman dapat fraksi ya. Setiap fraksi itu kemudian diuji lagi. Jadi kalau tadi yang diuji pertama adalah ekstraknya, sekarang dapat fraksi, saya dulu sampai berapa ratus botol gitu fraksi. Berapa fraksi itu sampai ratusan sih biasanya, karena kita memisahkan, ya tergantung kita nampungnya mau berapa ya. Kalau misalnya mau ditampung 10 mili, kemudian teman-teman elusi untuk variasi elusinya setiap kali mengguyur eluennya hanya 10 mili ya bisa jadi teman-teman hanya dapat 10 fraksi. Itu juga bisa. Jadi itu desain penelitiannya tergantung kita atau desain pemisahannya tergantung kita. Yang jelas semakin banyak fraksi itu sebenarnya pemisahannya semakin bagus. Gitu. Ya memang pekerjaannya semakin banyak, ya pasti. Ya. Jadi nanti setiap fraksi itu diuji lagi. Namanya juga bioassay guided fractionation. Jadi diuji lagi nanti fraksi mana yang paling aktif atau paling potensial. Nah, fraksi yang paling aktif itu kalau memang masih ditemukan lebih dari satu senyawa, berarti teman-teman perlu memisahkan lagi. Jadi, jangan membayangkan kromatografi kolom itu hanya sekali gitu ya. Kromatografi kolom itu kalau teman-teman masih menemukan dia bukan senyawa tunggal, ya berarti harus di-running lagi di kromatografi kolom. Oke, ini pertanyaan dari sini dimasukkannya bertahap. Ya betul, dimasukkannya bertahap. Jadi misalnya Anda pakai yang 1:9 ini, dibuat 10 mili gitu ya. Jadi 1 mili metanol ditambah 9 mili, masukkan dulu 10 mili. Oke. Kemudian Anda tampung kan? Anda tampung, kemudian nanti yang kedua masukkan yang 2:8 dan seterusnya. Gitu. Betul, dimasukkannya bertahap. Ya. Nah, ini sebenarnya kalau Anda belajar HPLC, di HPLC itu juga seperti ini, karena HPLC biasanya kan pakai elusi bergradien ya. Cuma bedanya kalau di HPLC itu kan semua sudah otomatis. Ya bukan otomatis sih, kita yang memprogram sih. Kita yang di alatnya itu kita program, kemudian kita mau perbandingan berapa nih elusinya, mau naik setiap berapa persen gitu. Bedanya kita tinggal memonitor kalau di HPLC. Tapi kalau di kromatografi kolom ya kita kerja icik-icik gitu di lab. Menyiapkan pelarutnya dan seterusnya. Gitu ya. Jadi sebenarnya makanya kenapa kromatografi kolom ini yang paling tua karena memang dia dasar dari kromatografi yang selanjutnya. Nah, kalau dari sejarahnya, kalau teman-teman baca lagi, dulu Sweat itu yang menemukan kromatografi kolom ini menggunakan kromatografi kolom untuk memisahkan pigmen tanaman. Jadi yang warnanya merah, itu ternyata kalau dipisahkan, itu warnanya bisa bergradasi, berurut gitu ya maksudnya. Mulai dari merah, orange, kemudian, belum orange ya, merah, merah banget, terus yang agak jingga, terus orange, terus kuning. Nah, ya itu kalau yang dipisahkan adalah pigmen ya, yang berwarna. Jadi nanti akan membentuk garis-garis atau pita-pita yang cantik gitu. Tapi seringnya senyawa kita itu nggak berwarna masalahnya. Atau paling-paling kalau dari tumbuhan, kalau dari daun kan berarti sampel kita warnanya hijau. Kalau dari batang ya warnanya coklat gitu ya. Nah, ya paling nanti gradasinya adalah warnanya mulai dari hijau tua, hijau muda, kemudian lebih muda lagi gitu. Oke, kira-kira seperti itu untuk bioassay guided fractionation. Jadi setiap fraksi nanti diuji kembali aktivitasnya. Kemudian Anda perhatikan yang biru ini, ya. Ini mana fraksi yang paling aktif, maka itu yang kemudian dianalisis lebih lanjut, yaitu dilakukan penentuan strukturnya. Nah, kalau sudah tahu strukturnya, kemudian baru nanti ada pengujian lebih lanjut sih sebelum diajukan sebagai calon obat atau kandidat obat ya.
pengujiannya ini bisa in vitro, bisa in vivo. Biasanya sebelum in vivo itu dilakukan dulu yang in vitro. Ini nanti teman-teman juga akan belajar di materi selanjutnya, ada yang in vitro, ada yang in vivo. In vivo itu menggunakan whole organism atau keseluruhan organisme ya. Jadi kalau in vitro itu misalnya hanya pakai selnya. Tapi kalau in vivo berarti Anda pakai mencitnya. Mencit kan berarti keseluruhan organisme kan, dari kepala sampai ekor itu adalah hewan yang namanya mencit. Gitu. Tapi kalau in vitro itu teman-teman hanya menggunakan bagian dari organisme dan tidak di dalam tubuh organisme itu. Di dalam in vitro itu kan di laboratorium ya. Jadi selnya sudah diambil dari organisme, kemudian dibekukan misalnya. Nah, kemudian kita mengerjakannya di laboratorium untuk yang in vitro itu. Pendekatannya memang in vitro dulu. Kalau setelah in vitro oke, baru masuk in vivo. Ya. Kalau in vivo oke, baru nanti uji klinis. Uji klinis ini juga ada bertahap ya. Jadi uji klinis ini sudah ke manusia kalau uji klinis. Biasanya ke relawan begitu. Jadi relawan yang bersedia untuk masuk dalam pengujian kandidat obat. Kalau di luar ini biasanya mereka digajinya cukup besar karena memang pengujian obat itu kan berisiko ya. Ya kalau berhasil, kalau nggak berhasil kan mereka harus menanggung risikonya. Makanya mereka benar-benar harus mengisi memenuhi banyak persyaratan, kemudian bersedia juga menanggung risikonya jika terjadi begini. Oke, tapi tentu saja efek sampingnya itu sebenarnya sudah diminimalkan karena sudah ada pengujian in vitro dan in vivo. Ya, teman-teman mungkin masih ingat kemarin ketika sejarah pengujian vaksin yang COVID itu, tapi kan itu dipercepat ya, karena butuhnya segera gitu. Jadi tahapan uji klinis juga mereka, tapi kan dipercepat. Nah, kalau untuk kandidat obat, biasanya uji klinisnya itu sampai uji klinis tahap 3, dan ini butuh waktu puluhan tahun. Jadi bukan cuma 1-2 tahun gitu. Biasanya sampai puluhan tahun. Oke, kira-kira begitu ceritanya kalau kita sampai menemukan bahan alam untuk kandidat obat. Oke, kira-kira apakah ada pertanyaan, diskusi dan lain-lain sampai di sini? Ya, silahkan. Halo, ini Bu, saya mau tanya untuk pemisahan bahan alam itu sebenarnya lebih efektif menggunakan kromatografi atau destilasi fraksional ya Bu? Oh oke. Coba kita diskusi duduk. Kamu jangan tutup dulu ya. Menurut Anda, kalau destilasi fraksinasi sampelnya apa? Bentuknya? Oh sampelnya, oh ya cair Bu. Ya cair kan? Ya. Betul. Nah kalau tadi kita kromatografi, sampelnya apa? Padat. Ya. Ya. Ya itu bedanya. Sudah ketemu? Oh, masih Bu. Ya, betul ya. Jadi kalau yang destilasi fraksinasi itu biasanya digunakan untuk memisahkan senyawa-senyawa yang bentuknya cair. Nah, terutama kalau kita bicara destilasi fraksinasi, yang biasa dipisahkan dengan fraksinasi itu adalah minyak atsiri. Jadi golongan-golongan minyak atsiri. Tuliskan ya. Nah, minyak atsiri ini, contoh minyak sereh gitu ya misalnya ya. Minyak sereh. Anda tahu sereh kan ya? Yang sering buat masak itu loh, temennya Alam, Laos, ya kan? Tahu, Bu. Nah, sereh ini, cara mengambil minyak serehnya sendiri, itu dengan destilasi uap. Destilasi uap itu untuk mengambil, minyak serehnya. Sampelnya apa? Sampelnya ya daun. Sereh itu kan bentuknya daun kan? Daun dan ada batangnya sih sedikit ya. Jadi Anda kebayang lah tanaman sereh itu ya segitu itu. Ya, itu dipotong-potong kecil-kecil, kemudian lakukan destilasi uap. Nah, itu Anda dapat minyak serehnya.
Kemudian kalau Anda mau memisahkan komponen-komponen minyak sereh, ya, jadi minyak sereh itu isinya apa saja sih di dalamnya? Anda mau memisahkan, nah ini pakainya distilasi yang fraksinasi. Gitu. Ya, sudah kebayang atau belum? Sudah menjawab belum, Aris? Tapi kan untuk awalan kan nanti kan tetap sama-sama padat ya, Bu? Oh, enggak, beda. Makanya, jadi jalur distilasi sendiri, jalur ekstraksi sendiri kalau ini. Oh, maksudnya ini apa? Bahannya ya? Ya. Anda? Iya, dari daun. Tapi kan kalau dari tumbuhannya, kalau yang Anda maksud kan adalah sampel dari tumbuhannya, betul. Karena tumbuhan itu kan ya isinya akar batang daun itu ya. Betul, memang padat. Nah, cuma targetnya kalau distilasi itu adalah distilasi uap ya, bukan distilasi biasa. Distilasi biasa kan hanya untuk memisahkan berdasarkan titik didihnya, biasanya untuk ngambil pelarut. Kalau yang distilasi uap, biasanya untuk teknik isolasi bahan alam itu either pakai distilasi uap atau ekstraksi. Nah, distilasi uap ini kalau target Anda adalah mengambil minyak atsiri. Tapi kalau ekstraksi, itu target Anda adalah mendapatkan crude extract. Itu. Gimana? Sudah ada gambaran atau masih? Ya, sedikit ada gambaran. Baru sedikit ya? Atau coba contoh lain, Aries, kamu kenal minyak atsiri yang lain apa? Bisa menyebutkan contoh minyak atsiri yang lain? Tea tree oil, Bu. Apa-apa? Yang pakai apa daun teh dari apa pohon apa Melaleuca apa ya? Ya, tea tree oil, Bu. Kayak tea bahasa Inggrisnya teh, tapi itu bukan daun teh. Apa ya? Minyaknya namanya minyak apa? Bukan Tea minyak tree. kayu putih? Oh ya, oke. Tea tree oil. Oke, sebentar. Saya perlu cek dulu kalau ini. Minyak atsiri. Oke. Oh iya, ini minyak atsiri juga, tapi nggak ada di kita ya, jarang ya. Ya, dari tumbuhan ini. Oke. Ya, ini saya sambil search juga. Ini tumbuhannya di US kalau ini. Di luar. Ya, ini juga bisa sih. Atau yang gampang Anda kenal nggak? Kalau saya sebut cengkeh. Dari daunnya. Daun, batang, buah. Tahu ya cengkeh ya? Tanaman cengkeh. Bu, tahu, Bu. Itu kan kalau musim gugur. Daun cengkehnya itu kan banyak banget yang sering berguguran ya. Nah, dari daunnya itu bisa dilakukan distilasi uap untuk mendapatkan minyak cengkeh. Minyak cengkeh. Ini prosesnya adalah distilasi uap ya kali ini. Nah, setelah dapat minyak cengkeh, terus minyak cengkeh ini mau dipisahkan menjadi komponen-komponennya. Nah, ini pakainya adalah distilasi fraksinasi. Itu. Jadi, distilasi fraksinasi itu biasanya digunakan untuk memisahkan komponen-komponen dalam minyak atsiri. Beda sama yang tadi kromatografi. Kalau kromatografi, bahan dasarnya adalah suatu crude extract.
Jadi proses awalnya adalah ekstraksi, bukan distilasi. Itu. Meskipun bahannya sama-sama dari tumbuhan ya. Itu sudah kebayang atau belum? Ya, Bu. Terkait Terima kasih, isolasi. Bu. Ya, sama-sama. Anda kalau mau ngecek apakah suatu tumbuhan itu menghasilkan minyak atsiri atau tidak, atau misalnya dia punya minyak atsiri atau enggak, Anda coba lukai jaringannya. Tapi sedikit aja ya, nanti itu nanti termasuk menganiaya tumbuhan nanti ya sebenarnya. Jadi kalau penasaran, contohnya yang paling gampang, kenal kemangi ya. Kemangi itu kan punya aroma tertentu kan. Nah, dia punya minyak atsiri itu. Seledri itu ada aroma tertentu juga kan kalau Anda lukai jaringannya di apa sih? Dicuil sedikit gitulah, dilukai gitu. Tapi misalnya pakai tangan gitu, dicuil gitu. Nah, itu kalau menghasilkan ada aroma tertentu yang bisa Anda ini dicium gitu ada aroma tertentunya. Nah, biasanya tanaman itu punya minyak atsiri. Itu salah satu ciri atau tanda-tandanya. Cuma kadarnya berapa di masing-masing tumbuhan kan nggak sama ya. Gitu. Seledri ada, apalagi ya, sirih. Tanaman sirih tahu ya, bukan sereh. Kalau ini sirih itu yang kalau dulu zaman simba-simba untuk nginang. Kalau sekarang untuk apa ya sirih itu ya? Biasanya untuk cuci mata sih. Maksudnya untuk nyuci mata beneran, bukan cuci kalau kita cuci mata kan ke mall ya, bukan pakai daun sirih sih. Jadi daun sirih itu diekstrak sih sebenarnya, masukkan dalam air gitu, kemudian nanti untuk cuci mata biasanya. Karena dia antibakteri, daun sirih itu punya aktivitas antibakteri. Ya. Kalau Anda senang berkebun itu daun sirih itu kan ada yang daun sirih hijau sama daun sirih yang merah. Baik, kira-kira itu ada diskusi lain? Tidak ada? Kalau tidak ada, berarti bisa kita akhiri. Sebentar, saya cek dulu materi yang ini. Kok hilang? Oke, seingat saya minggu depan berarti kita sudah masuk ke golongan-golongan senyawa, ya. Berarti itu sudah gantian giliran Anda yang menyampaikan di kelas. Ya, karena seingat saya setelah kan kemarin saya balik ya materinya. Saya mulai dari pengertian metabolit sekunder dulu, kemudian hari ini teknik-teknik yang digunakan, kemudian baru masuk ke kelas-kelas senyawa bahan alam. Nah, yang kelas-kelas senyawa ini nanti adalah giliran Anda untuk menyampaikan di kelas. Silahkan. Nanti saya buatkan drive juga deh, boleh di grup ya, saya diingatkan ya. Jadi Anda bisa upload dulu supaya bisa saya cek. Kalau ada yang kurang saya tambahkan. Gitu. Baik, saya ingatkan nanti ketika Anda menjelaskan senyawa-senyawa itu, memang contoh yang paling gampang adalah dari tumbuhan, karena tumbuhan itu paling dekat ya dengan kehidupan kita. Maksudnya kita bisa melihat, bisa memetik daun-daun dan bunga-bunga gitu. Tapi kalau sebenarnya yang potensi mikroorganisme, tapi mikroorganisme itu kan susah dilihat juga. Nah, Anda kalau mau memberikan contoh, boleh mulai dari yang terdekat dulu, dari tumbuhan, kemudian contoh yang lain bisa Anda baca di beberapa jurnal misalnya, itu bisa berasal dari mikroorganisme apa, gitu. Nah, baik, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.